Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya kelas 10 Man 1 Nganjuk? Semoga semuanya selalu senyum, semangat, dan optimis. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang menganalisis teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa dan melakukan presensi di e-learning ya. Apa itu menganalisis teks? Menganalisis teks merupakan aktivitas untuk mencermati lebih mendalam objek yang dibaca. Untuk itu, memerlukan kriteria yang lebih jelas dan terperinci agar analisis yang dilakukan dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan penulis. Isi dari teks laporan hasil observasi yang akan kita analisis yang pertama adalah tentang informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah strukturnya, dan yang ketiga adalah kebahasaannya. Namun pada pertemuan hari ini kita fokus membahas terlebih dahulu tentang informasi dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja yang terdapat dalam informasi teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah topik atau tema. Yang kedua adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga adalah letak informasi utama. Yang pertama kita bahas tentang tema. Apa itu tema? Adalah sesuatu yang akan disampaikan atau yang menjadi pokok masalah dalam karangan. Tema harus mampu mewakili isi karangan ya. Contoh tema yang bisa kita gunakan untuk teks laporan hasil observasi yang pertama adalah teks laporan hasil observasi tentang COVID-19. Yang kedua, teks laporan hasil observasi tentang mawar. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi tentang Madrasah Adiwiyata. Yang keempat, teks laporan hasil observasi tentang gunung berapi. Tentunya banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai tema dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama yang digunakan sebagai acuan pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dikemas menjadi sebuah kalimat ya. Ciri-ciri dari kalimat utama yang pertama mengandung sebuah pokok pikiran atau permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Biasanya berbentuk satu kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Memiliki arti atau maksud yang jelas meski tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat utama. Ciri-ciri dari kalimat penjelas adalah tidak dapat berdiri sendiri, dapat memiliki arti atau maksud jika sudah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf, memerlukan konjungsi atau kata hubung, baik konjungsi koordinatif maupun subordinatif ya. Dan berikutnya biasanya berisi keterangan, contoh atau informasi lain yang mendukung kalimat utama. Contohnya, di sini saya membuat sebuah paragraf singkat yang saya tandai dengan tanda merah merupakan kalimat utama dan yang warna biru adalah kalimat penjelas. Teman-teman bisa menekan tombol pause terlebih dahulu agar lebih cermat. Berikutnya adalah letak informasi utama. Seperti yang kita bahas tadi bahwa semua paragraf pasti memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, letaknya ada di mana? Ada di sini. Yang pertama adalah paragraf deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya diawali dengan kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua adalah paragraf induktif, yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan menjelaskan beberapa kalimat penjelas yang kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ada paragraf ineratif, yang kalimat utamanya berada di tengah. Mungkin teman-teman di tingkatan SMP atau MTS belum pernah mendapatkan paragraf dengan jenis ini ya.
Kemudian paragraf campuran merupakan gabungan dari kedua jenis paragraf di atas, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal, kemudian di akhir. Paragraf ini diawali dengan mengemukakan kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama lagi sebagai penegasan. Berikut contohnya. Teman-teman jangan lupa jika belum bisa memahami secara utuh, bisa menekan tombol pause terlebih dahulu. Di sini sudah saya sajikan ada kalimat yang saya tandai dengan tanda garis bawah dan bercetak warna merah. Berarti di sini menunjukkan yang warna merah merupakan kalimat utamanya. Letaknya ada di awal, akhir, tengah, maupun awal akhir. Ayo tes pengetahuanmu. Cermati baik-baik perintahnya ya. Yang pertama, silakan baca sumber bacaan yang lain, boleh buku atau internet. Kemudian, masing-masing siswa wajib mengemukakan hasil membaca dalam bentuk voice note atau VN di grup WA. Paling banyak 3 kalimat saja ya, dengan format menyebutkan nama, nomor absen, dan apa hasil membacamu. Jawaban saya tunggu paling lambat pukul 15. Semangat ya, semangat. Untuk tugas membaca sebagai bekal pertemuan berikutnya, teman-teman silakan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Salam literasi, jaga imun, jaga iman agar tetap aman. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.